Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat dan karunialah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan sosialisasi. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau telah membawa perubahan di muka bumi ini dari zaman jahiliyah ke zaman serba canggih seperti saat ini. Baiklah, yang sama menghormati Bapak Kepala Sekolah UPT SD 14 Luna yang telah hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN 14 Luna. Selanjutnya yang istimewa kepada Bapak Ibu undangan, yaitu Bu Muji dan Bu Eka dari UPT SDN 04 Luna, yang saya hormati yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dari UPT SDN 14 Luna, akan mensosialisasikan materi yang telah kami pelajari pada kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 4, yaitu modul 1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu, inilah materi yang pertama pembuka pada program pendidikan guru penggerak angkatan 4. Nah Bapak Ibu, kita masuk yang pertama, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah Bapak Ibu, mendengar kata Ki Hajar Dewantara, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Nah, kita tahu Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Karena berkat didikan beliaulah membawa pengaruh kuat bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu, kita ada mendengar istilah merdeka belajar, yaitu kebebasan kepada siswa dalam belajar, kebebasan yang bertanggung jawab. Ternyata jauh sebelum adanya kata merdeka belajar, ternyata Ki Hajar Dewantara telah memikirkan apa itu kebebasan dalam pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, apa-apa saja yang dibahas. Bila Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara nanti kita ada mengenal ada pengajaran, ada pendidikan. Apakah antara Bapak Ibu tahu apa perbedaan atau kaitan antara pengajaran dengan pendidikan? Nah Bapak Ibu, pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu adalah proses, salah satu proses dari pendidikan. Seperti kita seorang guru mendidik dan mengajar anak-anak, itu adalah proses pengajaran. Nah, sedangkan pengajaran itu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Nah, supaya pengajaran yang kita berikan nanti sesuai dengan selayaknya dan sepantasnya, karena pengajaran bagian dari pendidikan, tentu kita harus tahu dulu Bapak Ibu apa itu pendidikan, sehingga pengajaran yang kita berikan nanti tepat sasaran. Nah Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun, bukan memaksa. Apa itu menuntun? Menuntun itu adalah tuntunan terhadap segala kekuatan atau potensi-potensi yang ada pada diri anak, sehingga anak mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi seorang guru kita adalah menuntun apa yang dimiliki oleh anak kita kembangkan, sehingga mereka bisa mengembangkan bakatnya dan bisa meraih dengan sukses apa yang dicita-citakannya. Nah, pendidikan ini diibaratkan Bapak Ibu seorang petani menanam benih. Seorang petani menanam benih, misalnya benih padi
apakah bisa nanti petani itu memaksa padi ini berbuah jagung, Bapak Ibu? Tentu tidak. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh petani? Petani nanti akan berusaha bagaimana bibit ini tumbuh dengan subur dan menghasilkan hasil yang lebih bagus. Nah, begitu juga Bapak Ibu, petani ibaratkan guru, benih bagaikan siswa. Seorang guru tidak bisa memaksa anaknya mau seperti apa yang diminta oleh guru. Guru hanya bisa membimbing seperti petani untuk menyuburkan bibit tadi, merawat tanah, memberi pupuk, membunuh hama. Begitu juga dengan guru membimbing, mengarahkan apa yang dimiliki oleh anak sehingga berkembang, sehingga pembelajaran itu menarik dan menyenangkan bagi anak, sehingga tujuannya tercapai. Jadi itulah pendidikan yang sebenarnya Bapak Ibu. Makanya itulah yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi yang Merdeka Belajar ini sudah terpikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, pendidikan adalah tempat bersewanya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Jadi pendidikan itu benar-benar berpengaruh penting dalam kehidupan anak dalam masyarakat. Pendidikan nanti yang membentuk peradaban atau perilaku budi pekerti anak nantinya. Sehingga Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam mencapainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk mewujudkan keyakinan ini, makanya pemerintah selalu mengadakan perubahan mendukung agar pendidikan di negara kita maju. Salah satunya dengan adanya program guru penggerak. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pendidikan anak dituntut nanti agar mencapai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam Bapak Ibu itu berkaitan dengan sosial budaya lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman bahwa anak dituntut untuk bisa mengikuti perubahan zaman. Contohnya sekarang adalah anak harus memiliki keterampilan abad 21. Oleh sebab itu kodrat alam selalu nanti berkaitan dengan kodrat zaman, yang mana anak nanti mencapai keterampilan abad 21 dan dia tidak mengabaikan nilai sosial yang ada di lingkungannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar sudah berpikir Bapak Ibu, dalam pendidikan harus ada budi pekerti. Budi pekerti itu adalah perpaduan antara pemikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Tenaga di sini adalah yaitu perilaku. Jadi Bapak Ibu, budi pekerti yang baik nanti akan menimbulkan perilaku yang baik. Jadi perilaku yang baik itu adalah perpaduan rasa, pemikiran, dan kemauan. Seperti ini Bapak Ibu. Orang ketiga hal antara pikiran, perasaan, dan kemauan harus saling berimbang dia. Kalau anak hanya mengandalkan pemikiran saja atau tidak mengutamakan perasaan dan kemauan, itu makanya ada Bapak Ibu namanya korupsi. Orang korupsi itu orang pintar Bapak Ibu, cuma dia tidak menggunakan perasaan sehingga dia merugikan orang lain. Tetapi kalau hanya mengandalkan perasaan, tidak pemikiran dan kemauan, maka adanya teroris. Teroris hanya memikirkan perasaan mereka tanpa berpikir berapa orang yang dirugikan, berapa orang yang tidak bersalah dirugikan. Nah, kalau hanya kita mengutamakan kemauan, maka Bapak Ibu, maka muncullah tawuran. Anak-anak yang tawuran, mereka hanya mengutamakan keinginannya, tidak menggunakan pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, untuk membentuk budi pekerti yang baik harus berimbang, harus balance antara pemikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kita kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Ingarso Sumtulodo di depan memberikan teladan, ing mandi membangun karso, di tengah membangun kemauan,
dan temuri Hanayani di belakang memberi dorongan dan pengaruh. Jadi itulah Bapak Ibu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semua kita lakukan tentu ada tujuan Bapak Ibu. Seorang guru dalam menerapkan nilai-nilai yang diberikan oleh Ki Hajar Dewa, salah satu tujuannya Bapak Ibu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah salah satu tujuan pendidikan Bapak Ibu, untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang mana pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, mana saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Anak nanti bisa berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan ini paling penting Bapak Ibu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah salah satu tujuan dari pendidikan Bapak Ibu. Jadi inilah hasilnya nanti. Nah, inilah mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Bagi yang ingin bertanya, ada yang berasa, dipersilakan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Nah, Bapak Ibu, budaya positif artinya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di kelas atau di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid bisa berkembang Bapak Ibu dengan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Berarti budaya positif ini Bapak Ibu, nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Nah, untuk menciptakan, mewujudkan budaya positif, jadi ada beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah Bapak Ibu. Di antaranya yaitu, nah ini Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya yang positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang oleh sekolah adalah merefleksi divisi sekolah dan dijalankan. Bapak Ibu, budaya positif akan terwujud apabila lingkungan sekolahnya sudah positif, aman nanti Bapak Ibu, dan nyaman. Nah, oleh sebab itu untuk mewujudkan budaya positif harus kita refleksi apa yang telah dilakukan sekolah, apalagi guru. Apakah guru telah menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang positif baik di kelas maupun di sekolah? Nah, itu jadi refleksi. Yang pertama Bapak Ibu tentang refleksi tentang disiplin, itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, tentu kita tahu Bapak Ibu, di dalam apalagi siswa di dalam melakukan suatu tindakan baik yang buruk maupun yang baik, tentu semuanya memiliki alasan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 3 motivasi atau dorongan anak melakukan suatu kegiatan baik maupun buruk nanti Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, yang pertama, salah satu motivasi berperilaku manusia pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak karena dia takut hukuman agar tidak dihukum, maka dia melakukan suatu perilaku. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya guru, anak dia rajin melakukan ini, mungkin dia mengharap imbalan. Kan ada sebagian kita memberikan imbalan kepada siswa, sehingga siswa melakukan perilaku untuk mendapatkan imbalan tersebut. Yang ketiga, ada siswa berperilaku, dia benar-benar menjadi menghargai diri sendiri. Memang mereka meyakini diri sendiri dengan nilai mereka yang percayai, sehingga mereka menyadari kesalahannya sendiri. Jadi mereka melakukan itu benar-benar dari hatinya. Nah, jadi Bapak Ibu, di antara yang 1, 2, 3 ini, itu yang paling bagus untuk siswa kita ya, maupun di Indonesia, itu yang 3. Kenapa yang 3? Karena mereka meyakini dan menghargai diri sendiri, sehingga dia membentuk karakter nanti. Apabila sudah membentuk karakter, maka akan membudayakan diri anak. Maka sampai kapanpun itu akan dilakukan oleh anak. Tapi nomor 1 dengan nomor 2 itu hanya bersifat sementara Bapak Ibu. Mungkin tamat dari SD, lingkungan berbeda, sehingga perlakunya
perilakunya akan berubah. Tetapi nomor 3 akan lama mendekat di dalam diri anak. Nah, sekarang Bapak Ibu, salah satu disiplin sekolah harus diterapkan yaitu keyakinan kelas. Ada yang menyebutnya Bapak Ibu kesepakatan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas, Bapak Ibu? Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini Bapak Ibu tidak jauh berbeda dengan peraturan kelas. Cuma perbedaannya Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru saja, anak tinggal menjalani. Apalagi kita misalnya baru-baru anak naik kelas, masuk kelas baru, kan guru nanti aturan kelas kita ini. Sehingga nanti ada anak yang setuju, ada yang tidak. Yang tidak dia terpaksa diam, terpaksa menjalankannya karena aturan telah dibuat oleh guru. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kebiasaan keyakinan yang dibuat oleh guru dan siswa. Jadi guru bersama siswa saling bercurah pendapat apa yang harus kita lakukan agar nanti kelas kita ini aman, nyaman. Nah, itu kesepakatan kelas. Sehingga di sini Bapak Ibu anak tidak merasa terpaksa. Kenapa? Karena dia sendirilah yang membuatnya. Sehingga dengan keyakinan kelas anak bisa menyadari sendiri kesalahannya. Apabila dia nanti merasa melanggar, maka dia akan melakukan konsekuensi yang telah disepakati. Nah, jadi itu Bapak Ibu guru kelas, usahakan bikinlah keyakinan kelas dengan siswanya sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika perlu lebih bagus ditulis Bapak Ibu agar anak bisa ingat. Mungkin sebagai contoh, saya telah melaksanakannya di kelas saya, Bapak Ibu ini bos mana. Alhamdulillah itu kita akan menemukan perubahan yang bagus bagi anak. Tapi Bapak Ibu, apabila kita membuat konsekuensi, bikinlah konsekuensi yang mendidik. Seperti di kelas saya, anak yang melanggar konsekuensinya membaca perkalian ke depan kelas atau membaca Pancasila dengan simbolnya, sehingga konsekuensinya bermanfaat bagi anak. Jadi tidak ada lagi konsekuensinya membersihkan WC, membersihkan kamar mandi ini segala macamnya. Kalau dapat konsekuensinya mendidik. Nah, itulah Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara membuat atau proses membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya benar-benar itu sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, sehingga anak merasa diutamakan. Yang kedua adalah keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan Bapak Ibu dalam bentuk hal positif. Dibuat pernyataan-pernyataan. Kemudian Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita buat di sini katanya jangan terlalu banyak, sesuai dengan kebutuhan anak. Jangan nanti anak kita 30 pula pernyataannya bukan. Nanti cari mana yang sama nanti. Sehingga nanti yang selanjutnya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, tentu nanti dia bisa diterapkan di kelas masing-masing. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas di waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas yang telah kita sepakati dengan anak bisa berubah nanti, bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan anak nanti Bapak Ibu. Nah, itulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini memang betul anak merasa nyaman, anak merasa diprioritaskan, tidak ada lagi tekanan, karena memang lahir dari pikiran dan pendapat mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, dalam perilaku anak, tentu kita seorang guru sebagai pengontrol, tentu ada nanti bagaimana cara-cara guru mengontrol siswa. Nah, Bapak Ibu,
Di sini ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Nah, nanti Bapak Ibu silakan nanti dilihat Ibu biasanya berada di posisi yang mana. Nah, jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Nah, posisi kontrol yang pertama penghukum Bapak Ibu, ini biasanya guru suka memberi hukuman ke anak, atau guru suka mengancam anak, mungkin awas kalau kamu tidak mau, nanti kalau kamu tidak lakukan awas nanti, atau anak diberi hukuman. Berarti kalau itu yang dilakukan, berarti guru tersebut berada di posisi kontrol dia sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pada posisi rasa bersalah ini Bapak Ibu, guru suaranya lebih lembut. Karena guru yang pembuat rasa bersalah, dia suka suasana yang hening, sehingga di saat yang hening dia langsung menyalahkan anak tersebut, sehingga anak nanti merasa bersalah juga malu dekat temannya. Misalnya perkataan yang oleh guru, bagaimana kesal ini Bapak laporkan ke orang tua kamu, bagaimana nanti orang tua kamu malu, sehingga anak merasa bersalah nanti. Kalau itu yang ibu lakukan sering, berarti ibu sering berada di posisi pembuat rasa bersalah. Nah, yang ketiga posisi kontrol yang ketiga teman. Teman ini berarti Bapak Ibu kita sebagai teman anak. Namun walaupun sebagai teman anak, ada positif, ada negatif nanti. Anak merasa berteman dengan kita, mungkin anak bisa minta tolong nanti. Jadi sehingga anak dekat dengan kita. Tapi negatifnya, apabila nanti kita tidak bisa menolong anak, mereka akan berpikir negatif lagi. Kenapa? Mereka sudah biasa tergantung pada orang lain. Nah, itu teman. Nah, yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor ini berarti kita waktu itu memantau, monitoring. Posisi monitor ini gurunya ini banyak mengumpulkan bukti-bukti atas perilaku anak. Nah, perilaku anak Bapak Ibu yang memantau. Dan selanjutnya yang terakhir adalah manajer. Nah, ini Bapak Ibu, manajer ini sama dengan mentor Bapak Ibu. Guru bersama siswa sama-sama menyelesaikan sesuatu hal. Guru membimbing anak, bukan menyalahkan lagi. Dia lebih menyadarkan anak. Nah, guru yang berposisi pada manajer, dia telah mahir, telah profesional, dia sebagai teman dan monitor, sehingga dia bisa menempatkan diri. Sehingga yang manajer ini nanti Bapak Ibu, dia tidak pernah menyalahkan anak, tapi dia lebih fokus nanti mencari solusi. Bagaimana anak ini nanti tidak dikucilkan oleh temannya, anak ini bisa masuk lagi bersama teman-temannya dengan perilaku yang baik. Nah, itulah 5 posisi kontrol. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, posisi yang mana yang lebih bagus itu? Ya, manajer nanti Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu mungkin berpikir, merefleksi berada di posisi mana selama ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, manajer untuk menjadi seorang manajer ini bisa dilihat bisa diterapkan pada saat kita menyelesaikan suatu masalah dengan anak. Salah satunya bisa kita terapkan pada segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau restitusi ini kita tidak menyalahkan anak, namun kita lebih membimbing anak nanti yang mana dia menyadari kesalahan dan dia mencari solusi sehingga dia bisa kembali lagi ke temannya dengan sifat yang lebih baik, sehingga perilaku anak itu lebih lama lagi karena sudah menjadi karakter pada dirinya. Dalam menjalankan segitiga restitusi Bapak Ibu, nah ini dia, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas,
validasi tindakan yang salah, bukan menanyakan keyakinan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya ya, karena kemarin saya dan juga Pak Kusmal telah membuat video tentang segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah segitiga restitusi ini Bapak Ibu, tidak ada guru itu berkata kasar ke anak, tidak ada menyalahkan anak, tapi guru merangkul anak. Guru menanyakan kepada anak kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukannya. Guru juga nanti mendidik anak sehingga anak itu menyadari sendiri dan kesalahannya, sehingga anak melakukan nanti apa yang solusi yang telah dilakukan. Misalnya nanti ada anak yang misalnya berkelahi dengan temannya atau suka iseng dengan temannya. Nah, nanti kita lakukan segitiga restitusi. Nah, kita panggil anak tersebut, mengapa kita memanggil dia, apa alasannya, maka dia akan jawab sendiri. Kemudian bagaimana yang dilakukannya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, sehingga anak di sini kalau segitiga restitusi itu dia menyadari kesalahannya sendiri. Dia mau mengaku bersalah tanpa dipaksa oleh guru, tanpa disuruh oleh guru, sehingga dia menyadari kesalahan sendiri, sehingga dia meminta maaf nanti kepada temannya, sehingga dia bisa bermain lagi dengan temannya dengan perilaku yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, itulah mengenai filosofi Gajah Dewantara dan budaya positif. Memang pada materi ini kenapa diimplementasikan atau diimbaskan kepada guru-guru? Karena ini memang menyangkut tugas kita sebagai guru. Karena selama ini kan kita banyak problem-problem di sekolah terjadi karena mungkin kita belum terlalu memahami apa itu pendidikan yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, inilah sosialisasi kita pada hari ini. Untuk itu budaya positif. Silakan yang ingin bertanya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Mujati. Terima kasih kepada Bapak Nafrizal Eka Putra. Di sini saya tertarik dengan adanya keyakinan kelas tadi. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, kapan waktu yang sebaiknya atau kapan sebaiknya kesepakatan kelas itu kita buat? Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mujati atas pertanyaan bagus sekali. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya boleh mungkin kapan saja kita lakukan. Misalnya sekarang, kemarin Bapak Ibu tidak tahu, sekarang tahu, bisa sekarang dilakukan. Namun ada yang lebih bagusnya kita bikin di awal tahun ajaran. Misalnya di awal semester 1. Nanti di semester 2 mungkin ada perubahan, kita tambah lagi. Nah, itu yang lebih baiknya. Tapi kalau kita sekarang baru tahu, mungkin sekarang yang mereka nanya apa? Karena lebih bagus lagi. Semakin cepat, semakin bagus dia. Karena saya sendiri Bapak Ibu merasakan bagaimana pengaruh positifnya dengan adanya keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Baiklah Bapak Ibu, itulah strategi kita pada hari ini mengenai filosofi Gajah Dewantara dan budaya positif. Saya berharap nanti Bapak Ibu materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, bisa diimplementasikan di kelas atau di sekolah masing-masing. Mungkin hanya itu Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.